Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di vlog Bang Iwan. Pada kali ini Bang Iwan mau ngebahas tentang Suzuki Skywave 125, motor tua yang 2019 ke 2022, berarti sekitar 12-13 tahun. Tapi motor ini masih banyak dipakai dan desainnya masih bisa kita terima pada zaman sekarang, nggak kuno-kuno amat. Dan Suzuki itu dulu sempat mengklaim bahwa Suzuki Skywave itu adalah motor ultimatic. Jadi nggak ada saingan ini, motor ultimatic. Namanya aja Skywave kan, gelombang langit. Terus apa sih? Gelombang langit. Kalau di Nissan ada Skyline ya. Jadi kalau kalian belum mampu beli Skyline, beli aja Suzuki Skywave. Itu di marketplace murah kok. Ada 34 sampai 10-15 juta tergantung dari kondisi motornya guys. Ya dah, pada kali ini Bang mau ngomongin segala sesuatu tentang Suzuki Skywave 125 yang dulu tuh keluarnya bareng sama Suzuki Spin, Yamaha Mio ya, Yamaha Novo, Honda Beat Carbu pada zamannya, terus sama salah satu matic yang kurang laku ya, Brookman waktu itu. Tapi Bang Iwan lebih suka ke Skywave ini karena banyak kelebihan. Shockbreakernya ada 2 dan banyak kelebihan lainnya pada motor Suzuki Skywave 125. Makanya Bang Iwan beli ini dan minat untuk nge-review. Dan dulu Bang Iwan sempat punya Suzuki Skywave dari tahun 2010 sampai 2012. Waktu itu Bang Iwan masih umur 12 tahun dan itu memang ngangenin sih dari sensasi goyangannya ya kan, dari sensasi pembawaan motor dan build quality-nya. Gak usah diragukan lagi kalau Suzuki ya. Oke, tonton terus videonya. Kita bakal bahas dan ngulik segala sesuatu tentang Suzuki Skywave ini. Ya, ngebahas tentang Suzuki Skywave. Suzuki Skywave ini di marketplace, di Facebook, di media sosial atau offline itu sekitar 3-4 jutaan aja. Harga yang murah, tapi menurut Bang Iwan kalau mau nyari dan kalian mau kolektor motor ini harganya ada yang sesuai kondisi ya. Ada yang dari 3-4 jutaan, tapi kamu harus bangun lagi dari awal motornya sampai ke ganti ban, mungkin entah turun mesin, entah ganti bodi, entah ganti mesin. Karena motor itu sesuai dengan kondisinya. Tapi ada yang udah rapi, yang surat-suratnya masih bagus, lengkap, itu sekitar 7-8 jutaan walaupun ada perbaikan di sana sini. Ada yang masih bagus banget dan sudah direstorasi atau sudah dibangun oleh bengkel atau oleh orang lain, itu sekitar sampai 13-14 jutaan. Tergantung dari kondisi motornya juga kawan-kawan. Kita mulai review dari atasnya dulu. Kalau ngelihat dari speedometernya ini biasa aja menurut Bang Iwan ya. Ada 2 gini kayak kacamata ya, bentuknya lucu ya. Terus ada sennya dia udah kiri kanan ya, nggak di tengah yang kayak Mio atau Beat atau Scoopy. Mungkin dia di tengah doang, itu mau yang baru sampai yang sekarang pun. Kecuali di Vario yang 110 ya, dia pakai yang seperti ini. Spionnya masih zaman jahiliyah, masih seperti ini ya, masih lama. Terus tombol-tombol dia masih ada, belum ada auto headlamp on, jadi dia masih bisa dinyalain hidupin, dinyala matiin kalau malam. Lampu-lampu sen seperti biasa, jak rem seperti biasa. Terus batoknya di sini ada, dalamnya ada klakson. Memang nggak ada lampunya di sini karena lampunya di bawah. Ada klakson di dalamnya. Terus kita turun sedikit ke bawah, ini ada lampunya ini udah 2 ya. Udah 2 seperti ini, bagus. Karena di kompetitornya waktu di zamannya tahun 2007 sampai 2010 itu ada Mio ya. Dulu belum ada Beat, dulu masih baru Beat tuh
belum keluar. Yang keluar tuh baru Mio, terus Beat Karbu saingannya. Tapi saingan mereka itu belum sebagus dan seultimatic ini, karena udah ada lampu di sisi kiri dan kanan. Terus logonya di sini manis banget, ada logo S Suzuki-nya. Terus kita tahu lah bahannya udah tebal banget ya. Terus kita turun ke bawah lagi sedikit, ada spakbor yang cukup rendah ya daripada kompetitor lainnya ya, daripada Beat atau Vario, Scoopy gitu. Terus kita turun ke sini, ada velg yang dibalut ring 16. Dan ring 16 itu setahu Bang Iwan yang pakai itu cuman Suzuki Skywave sama Yamaha Novo. Itu Novo juga lebih tua lagi ya, dia dari 2004 itu udah ada. Jadi Novo baru Suzuki Skywave 125 ini. Kita pergi ke bagian depan sebelah sini. Di sini ada deck yang bagus, tebal. Terus ya di sini tuh udah pakai body ya. Di sini udah pakai body mengkilap ya, bukan body kasar yang kulit jeruk seperti ini. Ini walaupun kulit jeruk tapi tebel guys. Terus gantungan ini udah bangun modif ya sedikit, agar saat kita gantung sesuatu nggak langsung brek jatuh gitu. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan 2 biji, terus ada kunci di bawahnya juga. Walaupun ya yang suka bawa galon ini nggak banget ya, karena masih ada gundukan di sini seperti Honda PCX dan Yamaha NMAX atau singkatannya Novo Max. Ini masih ada deck di kiri kanan seperti ini, ada batasannya. Terus ya itulah bagian depan dari Suzuki Skywave 125. Oke, joknya Suzuki Skywave ini Bang Ian udah ganti ke yang punya Honda Vario ya ininya nih, apa sih, kulit joknya ya. Ini bisa ganti di kulit jok di tukang jok. Itu sekitar 50.000 60.000 ya, tergantung kualitas. Ada yang sampai 300.000 kalau joknya bagus. Tapi Bang Ian yang pemakaian harian aja, ini Bang Ian pakai yang biasa. Ini joknya di zamannya cukup lebar, karena saingannya Suzuki Skywave di tahun 2009, 2008 itu cuman Honda Revo sama Yamaha Mio yang joknya jauh lebih kecil daripada ini. Dan kalau kalian pengguna Skywave juga, itu kalian pasti sering ngalamin ke tukang jok, joknya ini kelebaran dan kegedean. Dan ada suatu fakta mencengangkan kalau joknya Suzuki Skywave ini lebih besar daripada punya Honda PCX 150. Itu fakta, karena kalau kalian punya Suzuki Skywave atau teman kalian punya Suzuki Skywave pasti pernah ngalamin ganti joknya agak ribet. Ini juga narik-narik ngepas di sininya. Kita lihat langsung ke dalam aja. Ini boxnya cukup lebar. Buat seukuran motor Matic, seekor motor Matic tahun 2009, Suzuki Skywave ini punya jok box dalamnya juga yang lebar. Box dalamnya ini bisa buat mandi bayi juga, bisa buat belanja bulanan juga muat di sini, atau belanja buah atau segala macam. Bisa muat helm yang full face tapi yang lama, yang nggak ada variasinya. Ini muat di boxnya Suzuki Skywave ini. Terus di sini ada, motor ini dilengkapi dengan tangki sebesar 4,7 liter. Tapi kalian harus tahu, tangki 4,7 liter ini di zamannya memang wow, ini besar. Tapi konsumsi motor ini juga boros. 1 liternya motor ini bisa mencapai angka 25 km sampai dengan 35 km, tergantung dari kalian cara bawa motornya, karburatornya bersih atau enggak, atau mesinnya sehat atau enggak. Dan tangki Suzuki Skywave ini juga sudah disempurnakan di keluaran yang baru, yaitu Suzuki Hayate 125 ditambah sekitar 300 ml. Jadi dari 4,7 itu menuju 5 liter. Tapi kalau kalian pakai buat pulang kampung, itu kalian bisa ngisi beberapa kali, karena memang motornya ini nggak sehemat motor seperti pada umumnya. Misalkan kayak motor yang sudah injeksi seperti Vario, Beat atau motor lainnya. Dan di sini juga ada toolkit ya.
Toolkitnya ini juga cukup buat naruh kunci-kunci atau kunci-kunci kecil, cadangan lampu atau baut-baut. Jadi kalau kalian keluar kota bisa naruh di sini, atau foto selingkuhan mungkin, atau apa aja di sini bisa. Pokoknya bisa kalian umpetin ya. Terus posisi aki ya, posisi aki ini motor Suzuki Skywave, jadi kalian nggak perlu khawatir kebanjiran atau bagaimana. Ini posisi akinya ada di sini, di dek tengah, sama seperti Honda PCX ya. Honda PCX juga udah di sini semua. Honda PCX, kalau Yamaha NMAX banget kurang tahu. Tapi yang jelas motor ini di zamannya cukup worth it dengan harga yang tidak terlalu mahal-mahal amat ya pada zamannya ya, 15 juta sekian. Bang waktu itu tahun 2010 itu beli masih di angka 14 juta 300, dan yang elegan waktu itu 15 juta rupiah. Oke, sekarang kita ngomongin tentang mesinnya Suzuki Skywave 125cc tahun 2008 sampai tahun 2010-an lah ya. Pokoknya untuk semua Skywave, Suzuki Skywave 125 ini mengusung mesin 125cc karbu, terus ini sekitar 9,6 horsepower dengan 9,6 Nm. Cukup bertenaga ya, walaupun dia memang Suzuki ini karakternya agak ngeden kalau gas di bawah. Tapi dia kalau udah kecepatan 80, 100 dia udah enak banget. Gasnya juga enteng, gak terlalu berat. Memang agak berisik karena karakter mesin karbu itu seperti itu ya, apalagi sekelas Suzuki Skywave, motor lama. Dan di sini dia mengusung super CVT-nya yang cukup besar di kelasnya ya. Kalau kita lihat CVT-nya wadah ininya anginnya ya, dari kompetitornya seperti Honda Beat atau Yamaha Mio pada zamannya itu memang kecil, nggak sebesar ini. Malah dulu sempat dikira motor Taiwan atau motor Cina karena ini gede banget ya belalai gajahnya ini ya. Tapi memang ada kelemahan di Suzuki Skywave ini karena di sini ada besi ini aja udah copot ya. Ini sangat rentan banget karena ya seperti itulah motor karbu zaman dulu ya, mungkin belum dipikirkan oleh desainnya. Oke, sekarang kita menuju ke belakangnya Suzuki Skywave 125. Di sini Suzuki Skywave 125 sudah mengusung lampu LED. Lampu LED pada tahun 2008 guys. Di saat yang lain masih mikirin mungkin body, lakukan ABCDEFG, dia sudah pakai lampu LED yang nyalanya sampai kiamat, gak bakal putus-putus guys. Ini dari tahun 2009 sampai sekarang lampu belakang gak putus-putus. Jadi bisa dibilang lampu belakang Skywave ini sampai kiamat tetap nyala. Ini sudah mengusung lampu sen yang agak lebar. Terus dia juga ada lampu kota. Dulu lampu kota itu Yamaha Mio, Honda Beat pada tahunnya dan pada zamannya, Honda Revo dan kompetitor lainnya seperti Honda Vario atau yang lainnya ini masih mengusung lampu yang langsung dari lampu remnya. Jadi saat lampu remnya ngerem dia agak terang ke bawah ya. Tapi di saat lampu remnya redup dia agak redup. Dan ini udah pakai lampu kota yang di sini ya. Di sini juga udah ada reflektor. Jadi di tahun segitu Suzuki sudah mikirin reflektor. Bayangkan. Dengan ini sudah dimodif lampu LED ya. Terus di sini ada spakbor yang ada ini buat buka baut sepertinya. Ini juga udah ada tempat plat. Terus spakbornya cukup lebar pada zamannya ya. Cukup baik dan bagus. Di sini juga ada behel. Behel ini juga cukup sangat kuat ya. Ini buat nimpuk maling juga lumayan.